It's okay. Oke, kemarin kan kalian udah ini nih, udah belajar verba etre, belajar keluarga negaraan. Nah, kali ini di pertemuan kali ini kalian akan diperkenalkan sama yang namanya nomor-nomor dalam bahasa Prancis. Walaupun kalian kayaknya sih udah tahu ya di tes sebelumnya tuh udah ada yang memperkenalkan diri, memperkenalkan umurnya, gitu. Jadi Tapi kayaknya udah untuk pada ngerti kali ya. Mungkin kita iya. nanti memantapkan aja kali kan. Jadi lebih ke arah menajamkan pisau yang belum tajam. Wih. Oke, siap. Oke. Mungkin biar enaknya kali kalian ya, kalau yang bisa menyalakan kamera nih bisa dinyalain biar apa ya, lebih berinteraksi lah, biar kita interaksinya lebih enak gitu. Jadi serasa ngomong sama manusia gitu ya. Wih. Bukan ngomong sama laptop. Betul banget Kalian keadaan bisa dinyalain. Kak Titan, Kak Kezia juga kan. Oke deh kalau gitu. Nah, tadi kan aku udah sempet nih kasih tahu apa sih yang mau dipelajarin hari ini. Hari ini pertama kita akan belajar tentang nomor-nomor di dalam bahasa Prancis. Nah, udah dilihat kan nih, di sini bersama-sama ada 11 sampai 69. Nah, sebelum kenapa? Kak, buku kalau mau lihat buku sendiri halaman berapa, Kak? Oh, kalau kalian kurang jelas bisa ngeliat di halaman 22. Ya, bisa dibuka ya buku yang di grup itu. Oke. Iya. Gitu, ini hanya untuk mempermudah kalian aja, jadi nggak usah perlu buka buku gitu. Kalau misalnya kurang jelas ya silahkan buka buku sendiri. Oke, sebelum aku ngejelasin 11 sampai 69 dan kenapa berhenti di 69, mari kita refleksi ya, mengingat kembali 1 sampai 10 tuh dalam bahasa Prancis tuh apa sih? Atau gimana sih? Kalian kan udah pro nih, kemarin udah ngomong memperkenalkan umur kan, segala macam pakai bahasa Prancis. Nah, ini udah ada kuis anak kecil, kuis lucu. Jadi aku nggak perlu ini ya, nggak perlu ngejelasin deh kayaknya ya. Coba kita langsung nembak aja ya. Udah pada bisa kan nih semuanya? Bisa. Oke. Oke deh, nomor 1 kita urutin aja deh langsung dari Cindy Audia ya? Cindy. Iya, benar, Cindy Audia. Nomor 1 gimana? Oke, gampang sih harusnya. Tulisannya UN. ya itu. UN. Oke, UN. Bacanya? Un. Ang. Nggak apa-apa. Ang. Oke. Karena ini 1 ya. Jadi karena gampang, jadi sini dapat 2 ya. Nomor 2. Nomor 2 gimana? D. EUX bukan, Kak? Oke, bacanya? Dux. X-nya hilang. Oh ya. Oke. Selanjutnya Aska lanjutin nomor 3 sama 4. Yang 3 TROIS. Dibacanya TROA. Oke. Mantap. Yang keempat? Yang keempat Quatre ditulisnya. QUATRE. Dibacanya kuat. Cut. Yang benar Katre. Oh iya. Oke. Yang selanjutnya 5 dan 6 itu Amanda Kayla. Yang kelima itu tulisannya CINQ. Oke, bacanya? Sink. Bacanya Senk. Oke. Ingat-ingat ya, Senk. Nah, selanjutnya? Oke, Kak. Masih satu lagi? Selanjutnya SEX. Six. Wah, emang agak mirip sih sama bahasa Inggris, tapi bacanya bukan six, tapi sis.
Oke, Kak. Gitu. 7 sama 8 lanjut ke Muhammad Kesyar ya. Ini sih penyebutannya Muhammad Kesyar atau aku salah? Muhammad Kesyar, apakah dirimu ada? Sepertinya sedang ke toilet. Lanjut aja deh ke Agiska. Nomor 7 sama 8. Agiska, apakah dirimu ada? Waduh, gaib nih. Mungkin lagi disuruh sama orang tuanya. Oh, mix-nya. Oke, nggak apa-apa. Coba ditulis di chat aja. Ditulis di chat yang benar tuh tulisannya gimana. Untuk pembacaannya nanti aja. Coba Agiska nomor 7 sama 8. Salah nggak apa-apa kok. Nanti salah di ini kan. Dibenerin. Yang penting sama-sama latihan. Bagaimana Agiska? Apa malu-malu nih Agiska nih? Kayaknya malu-malu. Oke. Biar nggak memakan waktu yang lama, balik lagi deh ke Cindy. Maaf ya Cindy. Dapat banyak nih. Iya nggak apa-apa. Kan kalau salah nggak bakalan diapa-apain ya. Kalau nggak tahu ngasal aja, Iya. santai. Jawab aja ngasal. Iya jawab aja nggak usah Nggak takut-takut. kayak guru kalian galak ya? Apa enggak? Baik, Kak. Baik kok, Kak. Oh. Oke, Cindy 7 sama 8 deh. 7 SEPT. Oke, bacanya. SEP. Oke, bagus. Saya bilang nomor 8. Lanjutnya. HUIT. Ash UIT. Ya. Oke, bacanya. HUIT. Wait, oke, d'accord. Très bien. Terakhir Aska. 9 sama 10. Yang 9 NEUF. Bacanya. Neuf. Très bien. Yang terakhir. Diselesaikan. DIX. Yang terakhir DIX. Bacanya. Dik. Dis. Bala. Oke, kalian sepertinya udah mayoritas dari kalian udah ngerti 1 sampai 10 ya. Bagi yang belum paham, bisa belajar lagi, dipahami lagi gitu. Karena tadi udah dijawab semuanya kan. Oke, lanjut kita ke buku ini. Nah, coba dong kalian kan ngelihat nih ada sama-sama kita ngelihat ada gambar anak kecil sampai orang tua gitu. Coba tebak umur berapa aja sih kira-kira nih dari yang kecil sampai yang gede, pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Yang itu 2 bulan. Waduh, 2 bulan. Oke, 2 bulan. Emang udah ngerangkak ya? Iya 4 bulan baru ngerangkap. Gak apa-apa Kak Dani kan. Tapi ini anaknya istimewa kan ceritanya. Iya. Yang Oke. itu 2 tahun. Oke, 2 tahun boleh. Yang lain? Yang itu 7 enggak, 8 enggak tahu. 8. Oke, 8 nggak apa-apa. 8. Oke. 16. 16. Oh, ini 16. Siap. 16. Yang ini berapa nih? 32. Oke, terakhir. 98. Iya bagus. Waduh. Mohon maaf. Oke, gak apa-apa. 98. Pokoknya tuh di kursi roda. 98. Iya. Kan Oh, ini istimewa ceritanya. Dia atlet. Jadi kuat. 98 masih berdiri. Oke nih, kan kalian semua udah tandain nih. 2 bulan, 2 tahun, 8, 16 gitu. Nah, gimana sih caranya di bahasa Prancis tuh sebenarnya? Tadi ini apa yang 2 kan udah nih. Dek.
Oke, D benar. 2 juga. 8 tadi apa 8? Hui. Wait, Kui. Oke. Benar. Nah, 16 kan 32 kalian belum nih. Mari kita ekute dulu. Ekute di yang kedua. Ngomong kedua. Silakan Kak Dani untuk kita bisa ngelengkapi nih 16, 32, 98 apa sih sebenarnya? D. Ikutnya BTW mendengarkan ya kalau mau tahu. Iya, betul sekali. Makasih Kak Dani informasinya. Oke. Nomor 26 ya? Iya, Langsung. dokumen Oke. 26. Maaf. Belum di unmute. Aduh, alhamdulillah. Situation 3. Activité 2, page 22. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60, 69. Wala. Nah, setelah udah denger ini, kita dengar lagi nih dan repete atau mengulang apa yang udah kita dengar. Ya sama-sama yuk. Lanjut Kak Dani. Ini ulangan lagi. Situation 3. Activité 2, page 22. 11, Ongs. Sama-sama. Ongs. 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 Oke. Lanjut. 12, 12. 12, 12. 13, 13. 13. 14, 14. 14, 14. 14. Oke. 15, 15. 15. 15. 16, 16, 16. 16. 17, 17. 17, 17. Diset ya, bukan disep. 17. 17. Disep. Diset gak apa-apa. Diset. Oke. Lanjut. 18, 18. 18, 18. 19, 19. 19, 20, 20. Bang. Nah, Bang. atau nih Kak Dani, dari sini kalian ada yang mau ditanyain nggak nih? Kenapa begini, kenapa begitu? Kalau nggak ada kita lanjut. Aku mau tanya yang dari 17 sampai 19 itu depannya sama-sama Dix, Kak. Iya, jadi ibarat kayak 10 digabungin sama 7. 10 digabungin sama 8. Begitu. Terus yang 16 kenapa gak di shift? Nah, itulah uniknya bahasa Prancis. Dia suka-suka dia. Di 16 tetap says. Setelah itu baru di set, di switch, di snap. Nanti ada lagi nih keunikan-keunikan selanjutnya. Di setelah 69. Dari sananya gitu lah ya. Iya, Ikutin di aja sananya. udah. Nggak ada Nah, alasan. kalau sebenarnya ada bahasa Prancisnya itu namanya arbitraire gitu. Jadi ya udahlah ikutin aja dulu rule-nya mereka gitu. Ya. Lanjut. Salah satu sifat bahasa namanya ada arbitraire tadi ya. Artinya sewenang-wenang. Jadi suka-suka aja. Suka-suka orang yang buat. Oke.
Lanjut aja ya. Oke, Ya 21. ngerti semua lah ya. Oke. 21. 21. Vâng Teang. Vang Teang. 22. 22. Vang de. Vâng De. Oke, stop dulu Kak Dani. Nah, kenapa dari 22 ini langsung ke 30? Karena seterusnya dari Vang de ke 29 itu sama. Rule-nya kayak yang 17, 18, 19. Jadi Vang tinggal Trois. digabungin aja. Ya gitu, trivia Aska. Jadi 23, 24, 25, selanjutnya sampai 29 yaitu apa? Vâng Neuf. Vang neuf. Walah, oke, betul sekali. Lanjut. 30. 30. Trente. Trong. 31. Lanjut. 31. Trong Teang. Vâng Teang. Ini sama juga 31, 32, 33 sampai 39 itu sama rule-nya sama kayak 23 sampai 29. Begitu. Sama semua. Lanjut dari kalian nih ke 40. 40. 40. Kahong. Nah, kalian harus memahami pokoknya 40, 41, 42, 43, 44 sampai 49, begitu juga 51, 52, 53 sampai 59. 60 juga 61 sampai 69 itu sama semuanya, sama kayak 23 sampai 29 gitu. Jadi tinggal digabungin aja. Misalkan karong jadi karong teang, karong de, karong trois gitu. Ngerti nggak kalian? Apa kurang jelas? Ngerti Kak? Ngerti Oke. kok, Kak. Tadi sampai 40 ya, lanjut ke 50 deh biar tahu pembacaannya gimana. 50. 50. Sengkong. Tengkong. Oke. Ini ada unik nih 50. Kalau 55 jadi sengkong seng. Oh iya. Lanjut ke 60. Masih belum paham maksudnya. Jokesnya. Iya, Oke. sorry ya. Jok bawa bapak nih, mohon maaf nih. 60. 60. Soixante. Soasong. Terakhir. 69. Soasong neuf. Soixante-neuf. Nah, aku mau tanya nih ke kalian semua. Kalian kepo nggak nih? Atau penasaran nggak setelah 69 tuh ada apa? Bacanya. Kalau 70. oh iya bener dong. Pinter sekali ya. Habis 69 masih 70 dong. Maksudnya mau tahu nggak nih rule-nya gimana? Soalnya agak pusing. Agak bukan pusing sih, cuma kayak agak ribet aja. Kayak Mau tahu? matematika ya. 7 ditambah 10. Ya, begitu. Berarti udah jago lah ya. Mau Baru dilanjut kemarin belajarin. Oke. Lanjut Kak. lanjut Jadi pelajaran. Kalau 70 tadi 70 tambah 10 jadi 70 ditambah yang 10 tadi. Dis. Ya. 90. Kalau 80 gimana? 80 kalian udah tahu kan? Soasong dis. 80 itu ada unik sendiri. Jadi 80 itu 80. 4 kan 4 nih. 4. Nah, tambah 20. Bang. Nah, ini namanya jadi 80, guys. 80. Dikali ya. Ya, betul sekali. Pada Jadi pinter gini. matematika orang Perancis. Nah, begitu rule-nya ngikutin lagi.
ke sini. 81 kan satu misalkan. 81 gitu. 82. Nah, kalau 90 gimana? Udah ada yang ngerti atau belum? Ini trempe bukan? Agak ini ya, agak meleset tapi tidak apa-apa. 90 itu 80, karena tadi kan 70 itu 70 tambah 10 kan. Ini juga 80 sama ini. Gitu. Jadi hapus dulu ya biar nggak pusing kalian. 80. Nah, ini 90. Gitu. Bang Dis. Nah, sama ngikutin lagi kalau 91 jadinya enggak dong, beda. Kalau jadi 92 jadinya kayak gini. Ngikutin ke sini nih. Shoot. Nah. Ini 92, ini 91 nih. Nah, 91, 92. Oke, ngerti nggak? Apa kurang paham? Disnya dibaca lagi nggak? Enggak, ini kalau dis kan 90. Iya. Nah, kalau jadi 91, disnya dihilangin, diganti jadi 11. Terus kalau 81 kayak gimana? Kalau 81, bang teang, bang teang. Kalau 81 masih ngikutin rule-nya yang ini. Bang teang, bang de, bang trois. Gitu. Kalau tadi 92 gimana? Bang 12. Oh, jadi kayak balik ke awal. 4 kali 20, 10, 11, 12, gitu. Paham nggak? Paham. Yang lain paham nggak? Pak, kalau tadi 70 kan kalau nggak salah belakangnya Dix juga ya. Iya. Itu ngikutinnya gimana? Ikutin sama kayak yang 90. Oh, iya. Jadi 72, 73, 74 gitu. Spesialnya di situ deh, 70 sama 90. Oke, paham semuanya? Paham. Paham, Kak. Kak, Apa perlu tuh? di-share ini nggak daftarnya, Kak? Di grup. Boleh sih, nanti aku kirimin ya daftar 1 sampai 100. Kalau kalian hafalin mau aja udah. hafalin, karena ini kan emang Ya. hafalan kan ya. Nggak, maksudnya kalau nanti kan dikasih daftar tuh 1 sampai 100. Kalian hafalin aja ininya lah, gak usah pikirin apanya kali-kaliannya. Iya. Makanya itu untuk mempermudah kalian gitu ya. Tapi kalau misalnya pusing ya udah dihafalin aja. Suka kalian. BTW aku minta maaf ya, ini kameraku jadi mati, laptopnya habis baterainya ya. Oke, lanjut ya. Kalian udah pada ngerti kan ya? Oke, kita lanjut nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ada conseil atau perintah di dalam bahasa Indonesia, regarder le document de. Regarder ini yaitu kita lihat sama-sama nih, disimak bareng-bareng. Nah, menurut kalian ini berempat ini umurnya berapa aja nih coba? Bapaknya 30-an, 30. Oke. 30 berapa nih? 30 pas. 4. Ketuaan. Oke. Ibunya 28. 28. Oke, coba Cindy anaknya deh. Cindy biar ini. 10 yang keriting itu. Yang penting 10. Itu berapa ya? Ini berapa? 8 mungkin. Oke, 8 deh. Nah, sebelum kita ini, tadi kan kita udah ngerjain nih. Berarti udah pada bisa dong. 32 apa tuh? Kalau 32. 32. 32.
Gimana? Trengtedex bukan? Oke, betul. Walaupun pengucapannya agak salah. Trente, benar. Tapi udah bagus. 98 apa terakhir? Quatrevang neuf. Oui. Quatrevang oui. Terbang kuat, terbang with. Iya. Terbang with jadinya 88 dong. Iya. Iya, kalau 98 tadi gimana? Quatrevang et oui. Terbang apa? Et oui. 4 francs 18. Itu dia, Cindy yang benar ternyata guys. Terbang di suite. Oke. Udah paham lah ya. Nah, karena kalian udah nentuin semua nomor ini, mari kita dengarkan bersama-sama. Dengarkan lagi, écoutez et vérifiez. Kita verifikasi nih, bener enggak nih? 10, 28, 38, 8. Oke, Kak Dani. Bisa di-play audionya. Activité 4, page 22. Regarde, c'est ma sœur avec ses 2 enfants. Ils ont quel âge? 3 ans et 7 ans. Et elle? Elle a quel âge? Elle a 37 ans. Et là, c'est son mari? Oui, il n'est pas français. Quelle est sa nationalité? Il est américain. Et il parle français? Oui, il parle français et anglais. Oke. Kecepatan kah? Atau kalian udah super paham dengan Videonya audionya? nggak kelihatan, Kak. Apa? Ketan. Kenapa? Video atau audio doang, Kak? Audio doang. Oke, pantesan. Kalau video agak gampang. Udah jelas kah? Apa mau diulangi lagi nih? Sekali lagi, Kak. Sekali lagi apa 2 kali nih? Sekali cukup. Jago bener. Oke, lanjut Kak Dani. Ulangi lagi. Activité 4, page 22. Regarde, c'est ma sœur avec ses 2 enfants. Ils ont quel âge? 3 ans et 7 ans. Et elle? Elle a quel âge? Elle a 37 ans. Et là, c'est son mari? Oui, il n'est pas français. Quelle est sa nationalité? Il est américain. Et il parle français? Oui, il parle français et anglais. Oke, dari audio yang kalian udah denger ini, informasi apa yang kalian bisa serap? Yang udah ngerti nih? Apa? Tinggalnya di Amerika. Siapa tuh yang tinggal di Amerika? Siapa yang ngomong tadi? Oke, tinggal di Amerika. Oke. Apalagi nanti aku periksa yang Bahasanya berbahasa Inggris. bahasanya bahasa Inggris. Oke. Apalagi? Bisa bahasa Prancis juga. Siapa tuh yang bisa bahasa Prancis tuh? Ceweknya kah? Atau cowoknya? Emang ada cowoknya, Kak? Ini? Ini? Kan audionya ngomongin dia berempat. Oh, kirain. Ya udah, biar lebih jelas lagi kita dengar sekali lagi kali ya. Oke. Yang lain ada. Oh iya, yang lain ada tambahan informasi. Amanda, Keishar, Agista, Mikaela. Mungkin kali aja dengar atau belum jelas yang lain. Ini jelek banget jadinya. Gini. Oke deh, kayaknya kita dengerin sekali lagi ya, Kak Dani. Langsung semuanya dari awal sampai akhir. Boleh, mau di stop-stop juga boleh. Kayaknya sekali lagi, habis itu baru di stop-stop deh. Oke. Sekali lagi kita dengerin full dulu. Activité 4, page 22. Regarde, c'est ma sœur avec ses 2 enfants. Ils ont quel âge? 3 ans et 7 ans. Et elle? Elle a quel âge? Elle a 37 ans.
Et là, c'est son mari? Oui. Il n'est pas français. Quelle est sa nationalité? Il est américain. Et il parle français? Oui. Il parle français et anglais. Oke, ada tambahan informasi setelah dengar audio 3 kali. Yang ceweknya umurnya 31. 31 nih. Oke, kita catat dulu 31. Ada yang mau nyangkal, wah ini bukan 31 nih, 33, 34. Ada Kak? Oke, tak ada. Sepertinya nggak ada yang mau nambahin lagi. Informasi-informasi penting. Mungkin tadi yang bisa berbahasa Prancis itu yang cowoknya ya, Kak? Yang cowoknya. Oke, yang cowoknya bisa bahasa Prancis. Kita tulis P aja. Prancis doang atau yang lain Sama. bisa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ada lagi sebelum kita koreksi sama-sama nih? Oke, kalau tidak ada, ayo Kak Dani kita play lagi bareng-bareng terus di stop informasi-informasi Activité pentingnya. 4, page 22. Regarde, c'est ma sœur avec ses 2 enfants. Nah, stop. Kan dia bilang, regarde, ma sœur avec 2 enfants. 2 enfants ini anaknya, 2 anak. Makanya di pertanyaan pertama, ils ont combien d'enfants? Ini artinya berapakah anak yang mereka punya? Jadi di informasi tadi 2 kan, ada dia sama dia. Di gambar juga udah jelas sebenarnya sih. Gitu. Lanjut Kak Dani. Ils ont quel âge? 3 ans Nah, et 7 ans. oke. Dia nanya kan tuh, ils ont quel âge? Berapa nih umur mereka berdua? Bukan berdua sih, berempat sebenarnya. Yang pertama, tadi ada yang dengar nggak? Berapa? Berapa tadi? Yang bener yang mana yo? Tadi ada 2 suara tuh. Kok jadi malu-malu gini? Jadi ada diem-dieman. Tadi Aska bilang trois. Tadi siapa tuh? Cindy ya? Cindy apa Mikaela sih tadi yang bilang? Ya, nggak, aku salah, Kak. Nggak apa-apa kalau salah. Oke, yang benar yang ini 3 ya. Kayaknya yang ini lebih kecil ya. Yang ini apa yang ini sih yang lebih kecil menurut kalian? Yang ini yang lebih Yang kecil yang Baju biru kayaknya lebih. Yang biru lebih kecil kan ya? Iya. Oke. Yang ini berarti 3 tahun umurnya. Yang ini? Yang kecil ini ada yang dengar nggak? Berapa? Gak kedenger tadi. Oke, Kak Dani bisa diulang lagi tadi. Oke, bentar. Diulang ya. 7 ans. Et elle? 3 Ils ont quel âge? 3 ans et 7 ans. Nah, berapa tuh? 7 tahun. Oke, 7 tahun betul sekali. Lanjut. Et elle? Elle a quel âge? Elle a 37 ans. Nah, tadi jawabannya Aska kan 31. Yang benar bukan 31, tapi berapa coba? Trong? Trong berapa tadi nomor itu? Yang itu ya Berapa yuk? 36. Oke, meleset dikit. Yang benar trong setong. 37. Nah, play lagi Kak Dani. Elle a quel âge? Elle a 37 ans. Et là, c'est son mari? Oui. Il n'est pas français.
Quelle est sa nationalité? Il est américain. Et il parle français? Oui, il parle français et anglais. Oke. Nah, dia nanya tuh, ini dia suaminya? Iya, betul sekali. Nah, dia dari Amerika. Tadi siapa tuh yang bilang tuh? Apa dia bisa bahasa Inggris ya tadi? Tadi seingat aku yang jawab ini tuh Mikaela ya, yang jawab bisa bahasa Perancis sama Inggris ya. Amanda, Kak. Oh, Amanda ya. Sorry. Amanda udah bener nih, dia bisa bahasa Perancis sama Inggris. Oke, kayaknya kalian udah jago-jago banget ya dengerin Dokumong Sonor. Nah, setelah kita udah ngeliatin semua ini, udah belajar bersama-sama, kalian pasti bingung dong, ini kenapa kok ada ini guys, ada kel-nya kok ada banyak, kel, LE, LS. Sebenarnya kel-nya ini fungsinya untuk bertanya dalam bahasa Prancis. Nah, kel ini ada banyak macamnya nih, ada kel maskulang, kel feminan, kel pluriel gitu. Nah, tapi kalau tulisannya beda, cuman bacanya sama nih semua, kel gitu. Gimana sih Kak cara ngebedain kapan kita harus pakai kel yang ini, kapan harus kita pakai kel yang ada LE-nya? Jadi semua itu kita harus ngelihat dari nongnya atau kata bendanya. Kata benda itu di mana Kak posisinya? Di sini nih. Nih. Juga nih. Nih. Ini juga nih. Nih. Gitu. Jadi age ini dari maskulang dia. Kata bendanya maskulang. Maka dari itu, kel-nya pakai kel yang maskulang bentuknya. Tuh, maskulang. Ini pluriel. Ini feminang. Jadi aku yang ngerjain. Ini pluriel. Nah, bedanya apa? Yang ini pluriel tapi maskulang. Ini pluriel tapi feminang. Jadi gampangnya kalau yang feminang itu selalu ditambahin LE di belakang. Yang bentuk kel ya. Ya. Nah, untuk maskulang ya, untuk plurielnya ditambahin aja gampangnya s di akhir. Gitu. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Ngerti. Oke. Jadi untuk tahu ini kapan sih ini maskulang, ini apa sih ini feminang. Nah, itu emang balik lagi kita harus ngapalin. Nah, untuk orang yang baru belajar biasanya gampang banget. Tinggal download aplikasi aja di Google Play gitu, di Android atau di iOS itu kamus bahasa Perancis. Di situ udah tertera jelas gitu. Misalkan nyari age, nah di situ ntar udah ada jelas maskulang gitu. Atau caranya Kak Dani bisa juga dia langsung nyari di Google, misalkan kel age ditulis sama dia age maskulang atau feminang. Biasanya dia tertera di Google gitu. Gampangnya sih gitu. Tulis di Google aja kayak gitu tuh. Age maskulang, feminang. Age itu umur ya. Ya. Bahkan umur aja ada gendernya. Kata benda itu ada gendernya. Nanti maskulin. Maskulang. Nggak pakai e. Age maskulang, feminang. Nanti tulis di Google ntar langsung keluar. Oh, age maskulang, laki-laki dia. Iya, begitu. Tapi kalau aku dulu pas masih belajar di awal-awal tuh suka nyarinya di kamus gitu. Memang setiap orang beda-beda sih cara ininya. Cara nyarinya gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak dari sini? Dari belajar kel-kel. Atau sudah jelas semua? Insya Allah jelas Pak. Jelas ya? Oke, kalau misalkan sudah jelas semuanya, ada sedikit lagi nih buat liaison doang sebenarnya untuk tambahan informasi. Coba Kak Dani play dulu nomor 28 aja buat nambahin pengetahuan kalian tentang liaison. Oke.
liaison itu. Activité 5A, page 22. A. 2 enfants. B. 3 ans. Udah ya Kak Dani? Udah. Oke. Nah, ini untuk informasi di bahasa Perancis ya. Jadi kalau misalkan ada ini nih, ada kata vokal atau voyel. Nih. Nah, sebelumnya itu ada X atau S. Pasti selalu disambung bacanya. Jadi bukan de enfants, tapi jadinya deux enfants. Begitu pula sama yang ini, yang S. Sorry ya, ketutup menjadi ketutup itu apa saja. Nah, S sama A itu jadi disambung. Trois ans, bukan trois ans. Gitu. Ini penting banget soalnya di pengucapan umur ya. Soalnya umur itu belakangnya pasti selalu ada ongsnya di sini. Nih, nah maka dari itu aku harus ngasih tahu kalian cara ngebaca yang benar tuh kayak gitu. Trois ans, deux enfants, gitu. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti, Atau Kak. kurang jelas? Oke, kalau ngerti semua, kalau nggak ada yang ditanyakan, baru kita formulasiin nih dari informasi-informasi ini, gimana caranya kita menanyakan umur. Nah, untuk menanyakan umur kan kita pasti harus tahu apa ini ya guys ya. Kalian pasti kan udah ngeliat nih apa sih ini sebenarnya nih. Ini udah sih kemarin, ini atre. Ini tuh. Ini sebenarnya verba avoir yang akan dijelaskan sama Kak Dani. Silakan Kak Dani. Semangat ya. Oke. Stop dulu ya bisa- ininya. Ya bisa share screen Kak Titan. Sama mungkin teman-teman yang bisa buka kamera dong, kan kelihatan di sini. Jadi aku kayak ngomong sama murid gitu kan. Nah, Masuk dulu. ini semuanya pada ada kan ya? Hadir, Kak. Hadir, oke. Pokoknya ngomong sendiri. Oke, jadi sekarang nih aku mau ngejelasin namanya avoir. Avoir gitu. Kata kerja namanya avoir. Bacanya OI itu inget ya di bahasa Prancis itu spesial, OI itu selalu jadi OA. Avoir. Nah, jadi avoir itu apa sih? Mungkin bisa next slide. Kak. Satu lagi, klik satu lagi. Nah, jadi avoir itu apa sih? Avoir itu simpelnya artinya tuh punya gitu ya. Avoir itu punya. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu to have ya. Fungsinya dia untuk apa? Ya untuk ya kata kerja untuk menyatakan saya punya gitu. Saya kalau di bahasa Indonesia kalau menyatakan saya punya kan pakai punya ya. Saya punya, dia punya, kamu punya, mereka punya, semuanya punya gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu pakainya to have, pakai have. Jadi I have, you have. Nah, pas he, she, it dia berubah jadi has. Jadi kalau di bahasa Inggris perubahannya cuma dua, have sama has doang. Kalau untuk saya have, kamu have, kalau dia has, ya dua doang gitu. Nah, bahasa Perancis punyanya itu avoir-nya, avoir itu berubah di setiap subjek. Kurang gendeng apa gitu kan. Di setiap subjek berubah gitu. Jadi ya emang ngeselin ya harus ngafalin sebanyak itu. Jadi setiap subjek itu berubah. Kalau punya itu avoir, kalau saya punya bukan je avoir, beda. Harus berubah jadi AI. Jadi je, karena kan je itu kan belakangnya e ya. Kalau ada e ketemu dengan huruf vokal lain, ketemu a, e-nya diilangin, jadinya pakai apostrof. Itu J bacanya ya, bukan JI, tapi J. Kalau kamu punya, tua.
tua, kamu punya tua. Kalau dia punya, ila, il itu laki-laki, dia perempuan, ella, dia punya. Kalau kita ong itu kita ya, ongna itu jadi disambung ya, ongna. Terus nu kami, avons, kami punya, nous avons, vous avez, vous itu Anda, untuk kamu yang sopan yaitu Anda, bisa juga kalian, vous avez. Terus il atau mereka itu bacanya il ya, bukan ils. Jadi sama il sama l untuk yang plurial atau yang jamak itu ong pakainya. Dan ingat di situ di nous, vous sama il yang plurial itu belakangnya kan s ya. Dan ingat kalau di bahasa Perancis kayak tadi udah jelasin sama kalian, kalau s ketemu dengan huruf vokal itu selalu disambung terus jadi z. Jadi nous avons, vous avez, ils ont, bukan ils ont ya, ils ont gitu, ils ont gitu. Udah paham kan ya kira-kira avoir itu intinya punya lah gitu. Saya punya, kamu punya gitu. Nah, coba next slide. Nah, ini penggunaannya. Gampang lah ya. J'ai deux frères. Saya punya 2 brother, saudara laki-laki. Intinya mau cuma bilang saya punya aja, kamu punya. Coba yang kedua bisa ada yang mau baca? Sekalian latihan nih, mumpun ada yang ngoreksi. Tu Coba sini. as ang stilo. Iya, betul. Tua ang stilo artinya kamu punya pulpen gitu. Sebuah pulpen, punya pulpen kamu gitu ya. Yang ketiga mau baca lagi? Sini. Ila bi Ya, ya, maaf diulang Aska, maaf. ila bi kop de amis. Boku. Ya. Oke. Hampir benar. Ila boku dami. Ya. Jadi S kalau di belakang selalu nggak dibaca gitu. Selalu nggak dibaca. Kecuali kalau setelah S itu ada huruf vokal, dia langsung nyambung jadi Z. Kayak tadi. Kayak vous avez, nous avons, S-nya nyambung. Tapi kalau di akhir selalu nggak dibaca. Kayak frère tadi kan, j'ai deux frères, itu nggak dibaca S-nya. Oke, yang keempat, ya Raisa nggak ada ya. Oke, siapa yang membaca kali aja? Raisa a backup the argent. Darjin. Oke, Raisa a boku, itu bacanya boku ya. Raisa a boku d'argent. Jadi kalau ada apostrof itu langsung aja gitu ya guys, nggak kayak mungkin kebiasaan di bahasa Indonesia kali ya, harus berhenti D, argent, enggak. Tapi kalau bahasa Spanyol itu langsung nyambung aja, d'argent. Karena N ini kan cuma 1 ya. Kalau ada N 1 aja, itu jadi eng gitu, selalu jadi eng. Ingatnya gitu aja, d'argent. Raisa a beaucoup d'argent. Yang kelima coba mungkin selain Cindy dan Aska kali ya, biar semua kebagian. Ya, Kaisar udah nyalain. Oke. Nous avons une relation fort. Oke. 90 lain-lainnya. Salah di bagian relation-nya. Tadi kan kamu relation ya. Nah, itu yang benar. Jadi nous avons, tadi udah benar, nous avons une relation fort gitu ya. Karena N-nya lagi-lagi cuma 1, jadi selalu jadi en relation. Oke. Oh ya, tadi belum diterjemahin ya. Jadi ila boku dami itu dia laki-laki, a itu punya, ila boku itu banyak ya, ami itu teman gitu. Dan kalau boku itu selalu diikutin sama de ya. Setelah boku itu pasti de. Ila boku dami, dia punya banyak teman. Terus Raisa a boku d'argent,
Raisa punya banyak uang. Argent itu uang. Terus nous avons une relation forte, artinya kami punya punya hubungan yang kuat. Fort itu kuat. Kami punya hubungan relation fort yang kuat. Terus kedua dari terakhir mungkin selain Cindy, selain Aska sama selain Kaisar. Saya boleh, Kak? Oke. Vous avez un voiture. Oke. Vous avez une voiture ya. Jadi vous avez nyambung S ketemu huruf vokal I, U, E, O selalu jadi Z. Vous avez, jadi udah benar ya. Vous avez une voiture. Itu ya. Artinya kamu, Anda punya mobil gitu. Punya mobil gitu. Sebuah mobil. Yang terakhir, Mikaela atau Agiska. Agiska mic-nya kalau udah bisa boleh. Kalau belum bisa, nggak apa-apa. Mikaela, mau coba Mikaela? Yang terakhir, Kak. Iya. Elles ont Oh. beaucoup de fun. Iya, tadi udah benar. Elles ont beaucoup de... nah, ini pengecualian lah ya. Karena ini diambil dari bahasa Inggris. Jadi kayak di Indonesia aja kan, fans itu kan bukan bahasa Indonesia kan, tapi dari bahasa Inggris. Nah, ini sama. Jadi ini ils ont beaucoup de fans. Ini dari bahasa Inggris, bukan bahasa Prancis. Oke, jadi ini semua intinya semuanya ini saya punya, kamu punya, Tua, kamu punya, Ila. Jadi itu penggunaan avoir yang pertama ya untuk menyatakan saya punya, kamu punya, dia punya, Anda punya, gitu, mereka punya gitu. Dan perubahannya ini bisa dilihat di sini harus dihafalin sih emangnya. Je, toi, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Udah ngerti sampai sini? Pertama ini gimana? Ada yang mau ditanyain? Ngerti, Kak. Ngerti ya? Oke, mungkin next slide. Nah, ini nih, ayo latihan yuk, cepet. Kita biar lebih kita cepet aja latihannya. Yang pertama itu apa kira-kira? A, I, J. Oh ya, benar. J. Oke, makasih. J, un cadeau pour toi. Selanjutnya, ada yang mau jawab? Avon. Ya, benar Mikaela dan Cindy jawabannya. Terus yang ketiga? ONT. Tadi teh. Masih kurang tepat. LA, benar ya, LA. LA toujours légitrice. Oh ya, pertama tadi J, itu J-nya sekalian aja Kak, Titan coret itunya, kayaknya, biar nggak bingung. Ya, J, un cadeau pour toi, itu artinya saya punya kado untuk kamu. Tua. Nous avons un train à midi, kami ada apa ya, bukan diterjemahinya mungkin yang lebih tepat, kami ada kereta lah, ada jadwal kereta gitulah ya. Soalnya kami punya kereta di siang hari kayaknya nggak masuk ya kalau di bahasa Indonesia. Nah, terus yang ketiga itu elle a toujours légitrice, dia perempuan selalu punya, toujours itu selalu punya mata yang sedih gitu ya. Je itu triste ya. Itu triste. Triste, maaf. Jadi kacau gini ngomongnya. Je itu mata, triste itu sedih ya. Terus yang keempat itu apa? Pong. Ada yang mau jawab? Ada yang tahu? Ong itu pakainya terus apa? Kalau ong itu kita.
Kalau kita punya itu pakainya ada yang tahu? Kaisar, Amanda, Mikaela, Aska, Cindy. A E Ah, A. A ya, benar. Oke, pakainya A. On a un cours de français maintenant. Kita punya kelas bahasa Perancis sekarang. Gitu. Oh ya, terus cu itu apa? Yang kedua sebelum terakhir. Cu, titik un enfant. Kamu To us. Ash. As. tua, bacanya tua ya, benar tadi Kaisar. Pakai emang tulisannya AS tapi bacanya cua karena S selalu nggak dibaca di akhir. Cua un enfant. Kamu punya anak gitu ya. Hanya kamu punya anak. Yang terakhir On. ONT. Ilzong. Ya, Ilzong ya. Ilzong, une carte d'identité. Mereka punya KTP gitu ya. Mereka punya KTP. Nah, ngerti lah ya intinya ya penggunaannya. Punya lah intinya. Tapi beda-beda kalau untuk setiap subjek avoir itu berubah ya. Oke. Mungkin lanjut aja Kak Titan. Gak bisa hilang ya. Oke. Hapus dulu tuh. Bisa nggak Kak Titan? Nah, oke. Nah, itu udah tertulis ya. Avoir bukan cuma untuk punya aja, untuk mengatakan punya aja, tapi juga untuk menyatakan umur. Nah, ini salah satu uniknya bahasa Perancis ya. Gak kayak bahasa-bahasa lain ya. Kalau di Indonesia kan beda ya. Kata punya itu cuma buat punya aja. Saya punya mobil. Tapi kalau di bahasa Indonesia mau nyatain umur, beda lagi. Pakainya ya saya berumur 17 tahun gitu. Beda lagi katanya. Nah, kalau di bahasa Perancis sama. Jadi bahasa Perancis tuh nggak ada kata kayak di Indonesia kata berumur itu nggak ada. Tapi pakainya avoir, dia pakainya punya. Sana emang unik yang gak usah ditanya kenapa. Emang dari sananya begitu gitu. Jadi kalau di bahasa Perancis kalau menyatakan umur itu pakainya avoir, pakai punya gitu. Emang gitu ya, harus diikutin peraturannya emang begitu gitu. Jadi kalau saya berumur 14 tahun ya apa itu bacanya? Ada yang mau baca? Yang pertama? J Ozang. Kuazang. Coba satu-satu. J Katrezang. Kurang Katre tepat. 4 ya. Iya, kurang tepat. 14 J14, ya benar. Jadi kalau di bahasa Prancis gitu pakai avoir nyatain umur gitu. J14. Kalau kamu 14 tahun gitu. Kamu berumur 14 tahun. Jadi gimana? Ada yang tahu? Tuas. Bukan. Iya. Berapa? 14 berapa tadi? Quatrozang. Masih kurang tepat. Tadi berapa tadi Mikaela? Katorzang. Bukan. 14 tadi Mikaela berapa? 14 14. Coba tulisin Kak Titan. 14. Tua 14 ya. Kalau kamu 14 tahun gitu ya. Kalau dia ya Ila 14, Ella 14. Kalau kami nous avons gitu aja. Jadi semuanya ya gitu aja, tinggal diganti-ganti aja ya. Nah, terus kalau buat nanya umur gimana? Nah, ada 3 cara nih kalau kalian mau nanya umur. Pertama,
pakai intonasi. Jadi nadanya dinaikin. Kan kalau tadi ngasih tahu kan kamu 14 tahun gitu. Kan ngasih tahu ya. Tapi kalau intonasinya naik, kamu 14 tahun. Nah, itu kan bertanya kan. Nah, itu yang pertama kalian bisa pakai intonasi buat nanya umur. Tua 16 berapa? Ada yang ingat? Season. Jadi kalau nanya umur pertama pakai intonasi ya. Tua saison gitu. Kamu 16 tahun. Nah, terus yang kedua pakai quel yang tadi dijelasin sama Karian juga. Tua quel âge? Umur kamu berapa gitu. Kamu umur berapa gitu ya. Kamu umur berapa? Nah, itu tua quel âge ya. Ya, kamu umur berapa gitu ya. Quel itu artinya apalah gitu. Artinya apa. Kamu umur berapa gitu. Tua quel âge? Âge itu umur ya. Tua quel âge? Nah, terus yang ketiga itu bisa dibalik gitu. Kalau di bahasa Indonesia kayak kamu umur berapa sama berapa umur kamu gitu. Itu kan dibalik aja kan. Kamunya tadinya di depan. Kamu umur berapa dibalik jadi umur berapa kamu gitu. Kamunya di belakang dibalik. Nah, sama di sini juga bisa diubah gitu. Caranya gimana? Ya gampang. Ininya subjek sama avoir-nya dibalik aja gitu. Tua jadi atu gitu. Tua atu terus taruh belakang, selesai. Quel âge atu gitu. Umur berapa kamu? Quel âge atu gitu. Subjeknya di belakang. Kira-kira gitu 3 cara buat nanyain umur. Itu stripnya jangan dilupain ya, itu stripnya wajib. Ya. Stripnya wajib ya. Kalau dibalik. Kalau pertanyaan yang subjeknya di belakang itu stripnya wajib ya. Gitu. Buat nandain kalau ya intinya wajib lah ya. Kalau pertanyaan dibalik itu. Nah, selanjutnya nih buat yang dia, il, ya sama sih ya kayak yang di atas. Ila, quel âge, sama. Nah, ada yang tahu nggak nih kalau dibalik berarti gimana? Yang mana? Yang nomor berapa? Yang nomor yang 3 itu nih. Ila, quel âge. Kan ini ila, quel âge. Kalau dibalik jadi Il A. quel âge, tadi udah bener quel âge-nya. Untuk kan tadi ya subjeknya jadi di belakang terus avoir-nya jadi di depan. Jadi kan harusnya ail ya. Quel âge ail harusnya. Tapi khusus untuk il, ini gak usah dipikirin buat yang lain ya. Khusus buat il, L dan ong itu harus ditambahin T. Khusus buat il, L sama ong aja. Jadi jadinya jadi quel âge atil. Ini khusus nih buat il, L sama ong. Jadi quel âge atil gitu. Nah, terus buat yang baris keempat ada yang mau baca? Aska kali ya sesuai namanya. Boleh. Quel âge Aska. Ya benar. Kalau dibalik jadi subjek yang di depan gimana? Aska a quel âge? Nah, mantap. Aska a quel âge? Oke. Terus yang kedua dari terakhir ada yang mau baca? Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Benar. Terus yang terakhir mungkin selain Aska sama ini kali ya Cindy ya. Ils ont 17 ans. Betul. Ils ont 17 ans.
Oke, kira-kira udah paham lah ya yang umur ya. Apa ada pertanyaan nggak tentang umur ini? Sama cara menanyakan umur. Kira-kira ada 3 caranya. Ya, Cindy? Paham, Kak. Enggak, aku mau bilang paham. Kirain mau nanya. Jeli banget ya keadaan ini. Iya. Udah. Ada yang mau bertanya nggak? Ada? 1, ang, 2, hitung sampai 5. Ang, 2, 3, 4, 5. Oke. Udah paham semua lah ya. Next slide, Kak. Nah, sekarang kita latihan nih. Mari, Kak. Nah, jawab bareng-bareng aja kali ya. Kira-kira itu jawabannya apa yang pertama nih? As. A yang pakai S apa yang enggak? Yang pakai S. Oh, pakai S ya. Oke. Terus numero 2. Numero 2, Ave. Ave. AV nih. AV apa gimana nih? Ave. Gak apa nih. Abang. AV yang lain? Gak apa. Abang. Jawab apa, Mikaela? Tadi Mikaela apa? Yang atasnya AB. Yang Avong. Oke, jadi yang ini gini aja nih. Kita kan mau apa? Ini nanti salah benar nanti tergantung pilihan kalian gitu. Nanti kan ini ada nilainya. Nah, nanti kita lihat nilai kelas kalian berapa. Kita vote deh. Yang Avong tunjuk tangan deh. Yang Avong tunjuk tangan. Pakai ini raise hand. Yang Avong 2. Yang AV. Kaisar turun. Tadi Kaisar Avong ya. Nah, itu yang AV 3 ya. Yang AV 3 nih. Oke, berarti kebanyakan yang AV. Yang AV, Kak Titan. Oke. Nanti kita lihat jawabannya. Yang terus soal selanjutnya, Mikaela. Puang. A. Ini. A. Ada jawaban lain? A. A semua nih. Saya A. juga. Oke. Iya, A semua nih ya. Nah, terus ini. Aska, Kaisar, Eraisa. Itu jadi mereka bukan sih Kak? Kalau banyakan gitu. Iya. Kehitungnya. Betul. Jadi jawabannya? On. Ong. Ada jawaban lain? Yang lain? Ong juga yang lain? Saya sama Kak. Oke, berarti ong semua ya. Selanjutnya, Kelaj, titik-titik itu puang ya. Puang. Ave. Oke, ada jawaban lain? Ada jawaban lain nggak? Nggak ada nih. Oke, Sama, Kak. Ave. Hyong, puang. A. Ada jawaban lain? Nggak ada. Oke, A. Nah, terus puang. Tuang stilo. As tuang kilo. A. Oke. Yang lain nggak ada yang mau ini nih, itu salah gitu atau apa? Apa setuju Sama. aja nih? Sama. Oke. Terus Vu. AB. Ave. Oke. Angka 20 semua. Oke. Terus Kelaj. Puang. Tel. A. A.
A. Semua nih ya. Bentar Kak. Ayo apa nih? Tadi kalau IELTS itu, itu IELS. Tadi apa ya? Apa? ONT apa? A, bener A aja A. A aja nih. Iya. Oke, A. Terus selanjutnya Nah ini baru ong. Ong nih. Yang lain? Iya. Ya itu. Ong juga. Oke. Coba kita lihat jawaban kalian ya, nilai. Iya 90. Lah kenapa 90? Gak tahu, prediksi aja. Bener. Wih bener, Bukan. prediksinya bener. Bukan. Salah bagian Iya ini. salah di situ. Kenapa salahnya? Itu kalau Nus harusnya Avon. Kalau Baru ini ini. harusnya abung ya. Baru nyadar pas tadi dikirim. Iya. Oke, nilainya 90 berarti kalian ya. Oke, kayaknya gitu aja. Udah ada yang udah pada paham atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, apa gitu, sereceh apapun juga jabanin gitu. Apa sih Kak Dani? Iya, maaf. Ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, apa nih setelah ini kalian? Setelah ini kalian nggak kayak biasanya nih. Biasanya kalian langsung ngerjain soal kan. Karena terlalu bosen soal mulu. Jadi kalian ada tugas spesial hari ini, yaitu bikin poster. Bikin poster tentang orang sih. Iya benar sih, orang yang paling kalian cintai atau orang yang paling kalian idolakan gitu. Nah, diperkenalkan Idola ya, deh. Iya idola gitu siapa kayak Lionel Toko Messi fiksi. atau Boleh gak, Kak? Taylor Swift. Apa? Toko fiksi gitu. Boleh siapapun. Oke. Siapa? Pacar Siapapun juga deh. boleh, pacar Waifu. boleh. Siapapun deh. Sekreatif kalian ya. Atau ini orang yang digemari, disukai, tapi dianya nggak suka balik. Boleh juga. Yaduh. Nggak apa-apa. Yaduh. Bebas. Ayo aja. Gitu. Nanti diperkenalkan ya pakai bahasa Perancis gitu. Jadi modelannya kayak poster. Nah, Kak Titan bakal ngeliatin nih contohnya. Waifu boleh nggak Kak? Katanya Aska. Boleh dong, apapun kan Oke. itu idolanya dia. Nggak Oke. boleh ngejudge gitu dong Kak Dani. Enggak, itu nanya, aku bacain aja. Ya. Emang waifunya Aska siapa? Hitagi, Kak. Itagi. Dari anime apa itu? Pakai Monogatari series. Widih. Kalau Kak Titan nih punya ini juga nih dia. Punya waifu juga dia. Waifunya dia Sakura. Dia tuh ada poster-poster gitu di rumahnya. Canda Nah, guys. ini ya contohnya. Jadi aku yang jelasin ya kalian apa. Kalian Oke, juga silakan Kak Dan. Ya, jadi yang pertama itu namanya ya, pasti ada nama sama itunya, fotonya. Itu yang paling penting, nama dan foto. Habis itu kalian tulis dia tuh siapa gitu ya di dekat namanya, ya nggak harus di atasnya juga. Iya, kan bebas, kreatif. Yang penting ada ininya. Mungkin ya, nggak harus kayak gini, sekreatif mungkin. Iya. Nah, chanteuse française ini kan penyanyi Prancis. Nah ini. Nah terus yang pertama itu dia lahir di mana dan tahun berapa gitu ya. Kalian nggak harus
sama tanggalnya juga nggak apa-apa kayak gini. Dia kan Anggun Ene, Anggun lahir ang Indonesia ang 1914 ini. Nah, ini kan nggak pakai tanggal, nggak apa-apa kalau kalian mau gini aja. Nah, kalian pakai Anggun Ene, pakai Ene ya. Pakai Ene, ang di mana ang Indonesia misalkan gitu. Atau kalau di kota boleh A, ya belum belajar sih ya. Atau gampangnya pakai negara aja lah ya biar gampang ikutin kayak gini. Anggun ne, ang Indonesia, ang tahun berapa gitu. Jadi yang pertama lahir di mana, Kak Titan? Tulis. Mungkin Kak Titan tulis lahir di mananya gitu pertama. Ya, pertama lahirnya di mana gitu. Terus lahirnya di mana dan kapan ya. Mungkin kalian bisa catat ya biar nanti nggak tinggalan. Atau nanti ini kan sebenarnya di-upload juga ke YouTube nih, habis ini bisa lihat lagi kok nanti. Jadi pertama itu lahir di mana dan kapan gitu. Terus yang kedua itu kewarganegaraannya. Dia orang mana gitu. Kan kemarin udah diajarin tuh. Yang nggak masuk kemarin bisa nonton di YouTube ya. Udah ada videonya yang pertemuan minggu lalu. Kan udah diajarin gimana cara menyatakan kewarganegaraan orang mana gitu. Kayak di sini kalau ini agak advance ya. Dia di sini bilangnya El Nepa Indonesian, dia bukan orang Indonesia. Elle Française, dia orang Perancis. Boleh juga kalau kalian pakai lebih, tapi kalau cuma bilang Elle Française saja gak apa-apa juga. Kan kemarin juga udah belajar Kak, negasi. Ya, Pakai ne dan pa. Oh ya. Kedua itu ya, orang mana dia, kewarganegaraannya. Nah, itu yang kedua. Mungkin bisa catat Kak Titan di notes itunya. Ya itunya. Kan itu pertama kewarganegaraan ya. Kewarganegaraan. Jadi lupa. Tadi pertama kan lahir di mana sama kapan. Yang kedua kewarganegaraannya. Catat Kak Titan di situ biar gak lupa. Profesi. Catat ininya aja Kak Titan, kayak tadi yang pertama lahir di mana dan kapan, kedua kewarganegaraan. Nah, yang ketiga yang udah diajarin juga kemarin yaitu tinggal di mana dia sekarang gitu. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa lah, ngasal aja gitu. Kan ini elabit apahi. Udah diajarin kan minggu lalu kalau tinggal itu abite. Elabit. Oh bisa, kalau emang tahu negaranya kan bisa elabit, France atau elabit Jepang. Ya. Negaranya aja nggak apa-apa. Nggak perlu kota. Terus umur ya usia terus keluarganya tuh maksudnya keluarga inti saudaranya gitu, saudara kandungnya kayak ada berapa. Kalau misalkan kan ini kalau di contoh ini kan Ella deux enfants, dia punya 2 anak gitu. Kalian keluarga jika punya, ini kan nggak punya keluarga, kasihan banget. Nah ini maksudnya terserah kalian mau ngasih tahu adiknya kayak gitu, atau kalau punya suami lebih dari satu tulis de mari gitu, dua suami, terserah. Pokoknya kalian tentang keluarganya kalian mau bilang apa terserah. Kalau ini kan tapi yang jelas harus dengan avoir tadi ya. Dia punya berapa anak, atau kalian mau dia punya berapa saudara gitu. Terserah.
Jadi intinya harus pakai punya tadi ya, harus pakai avoir gitu. Ini kan ya. Nah, terus profesi selanjutnya ya, profesi. Selanjutnya profesi. Dia siapa? Kalau ini kan elle est chanteuse. Dia penyanyi. Terus yang ketiga, yang terakhir ya. Yang terakhir Yang itu ketiga. yang terakhir itu Kayaknya udah itu doang, Kak. satu lagi itu yang terakhir apa ya? Pencapaian dia atau keunikan dia itu apa gitu. Kalau di sini kan elle a beaucoup de chansons en français, anglais, et indonesian gitu. Dia punya banyak lagu Prancis dalam bahasa Prancis, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kalau misalkan ini harus pakai avoir ya. Intinya itu semuanya ini pakai avoir ya, kan yang udah kita pelajarin aja. Nah, kalau misalkan pemain bola, misalkan dia punya banyak piala yang dimenangkan gitu, misalkan. Kalau misalkan orang yang kalian cintai gitu misalkan ya. Kak, kalau Dia waifu gimana, Kak? Pencapaiannya, Kak? Iya, dia punya misalkan muka yang cantik gitu. Oh, oke. Dia punya, jadi pakai avoir ya guys, pakai punya gitu. Dah itu aja sih kira-kira. Oh ya, bisa kalian udah nyatet juga kan ya sendiri ya? Atau Udah kalau di misalkan screenshot, Kak. Oh, ya kalau misalkan belum ini juga, kalau itu nanti bisa nonton di YouTube juga. Nah, mungkin bisa ini Kak Titan bisa ditulis grammar yang harus digunakan untuk setiap ininya. Kok biar nggak bingung nanti. Kalau kewarganegaraan pakainya être, ditulis di itunya di sebelah ini ya, maksudnya sebelah kewarganegaraan pertama. Kan kalau lahir di mana dan kapan kita belum belajar ya ininya. Jadi kalian ikutin aja pakainya ne, ang di mana gitu, ang Indonesia atau ang France. Nah, tapi kalau lahir ini kan kalau kewarganegaraan kan kemarin udah belajar. Nah, kalau Kan kewarganegaraan misal pakainya être misalnya tadi. ya dulu lanjutin dulu nih. Iya sih, gimana Kak Titan? Ini kan kalau Anggun Ene kayaknya ada 2. Nah, untuk misalnya tokohnya laki-laki itu E-nya cuma 1, jadi cuma sampai yang ada aksonnya doang. Setelahnya nggak usah ditulis lagi E-nya, nggak perlu tambahin E. Ya, Karena itu pokoknya aturannya. ya kita belum belajar tentang lahir, jadi kalian bisa ikutin aja. Nah, terus buat yang kewarganegaraan kemarin udah belajar tuh pakainya être ya. Kemarin kalian bisa nonton video kelas minggu lalu. Dalam kurungin coba Kak Titan ethernya biar nggak pusing gitu. Nah, nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Ya udah, kalau tempat tinggal tuh pakainya udah diajarin juga minggu lalu ya, pakainya habiter. Habiter kalau je jadinya j'habite. Kalau tu habites. Il habite gitu, maka elle habite. Makanya di sini elle habite ya. Jadi setiap subjek juga berubah. Habiter, kata dasarnya habiter. Setiap subjek berubah. Nah, kalian bisa nonton video minggu lalu kalau yang nggak masuk ya. Terus usia itu pakainya avoir. Yang tadi baru dipelajarin ya. Usia pakainya avoir tadi untuk menyatakan usia. Terus keluarga juga pakainya avoir. Udah Kak Titan ditulis dulu yang kanan. Tadi usia avoir. Baru dipelajarin tadi ya. Terus keluarga juga avoir. Dia punya apa, kalian terserah deh, mau dia punya banyak anak, dia punya banyak saudara, terserah ya. Profesi selanjutnya, profesi pakainya être. Udah diajarin kemarin juga
profesi di video, kalian bisa nonton video kelas minggu lalu, profesi être, pakainya être. Terus keunikan atau pencapaian pakainya avoir, kayak dia punya banyak fans misalkan, atau dia punya banyak followers, serah, yang jelas pakai punya avoir. Nah, kira-kira begitu tugasnya. Kalau yang enggak, ini Katitan yang enggak ada hubungannya bisa dihapus nggak? Yang paling bawah itu biar nggak bingung. Nggak bisa ya kalau hapus ya. Ya udah. Nah, terus yang ilen ya udah. Kira-kira begini ya teman-teman. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Kak, Tidak ada, Kak. izin Ya, pertanyaan. kenapa? Iya, Kalau iya. misalnya tambahin kayak dia memakai pakaian yang berwarna putih gitu, Kak. Apakah boleh, Kak? Boleh aja kalau misalkan udah tahu caranya. Boleh aja sih, boleh. Boleh Sebisa yang kalian penting, aja. Yang penting pakai yang udah dijelasin, yang disebutin di sini. Ya itu yang ada dasarnya, basicnya. Yang penting ada itu. Pakai être, terus tadi habiter, avoir, itu 3 itu ya. Être, habiter, avoir. Kalau kalian punya ilmu lebih gitu, punya kepengetahuan yang lebih, silakan ditambahkan gitu. Ntar kalau salah ya kami perbaiki gitu. Sekreatif mungkin deh. Terus Oke, ini juga dinilai yang bakal dikasih ke nanti laporan. Jadi usahakan kerjakan sekreatif mungkin, sebagus mungkin, karena nanti ya semakin kreatif semakin bagus, nanti nilainya juga semakin bagus. Dan juga jangan jangan terlalu mengandalkan Google Translate banyak-banyak lah, karena inilah kalian sebisa mungkin pakai kemampuan yang udah diajarin gitu, yang kemampuan kalian semengertinya kalian gitu. Karena biasanya kalau yang pakai Google Translate sih kelihatan banget, dan pasti kami lebih menghargai yang pakai kemampuan sendiri. Biasanya sih kelihatan gitu. Nilainya pasti lebih tinggi yang kelihatan pakai kemampuan dia sendiri gitu. Kira-kira. Kalau untuk cari mungkin kosakata kayak profesi mungkin banyak yang belum tahu, oke lah gitu. Kalau untuk membuat kalimatnya satu kalimat gitu semuanya biasanya sih kelihatan ya kalau yang pakai translate. Kira-kira gitu aja sih. Iya Kak Dani, ada yang lebih penting nih. Apa? Untuk pengumpulannya kapan ya Kak Dani? Kira-kira. Untuk pengumpulannya besok deadline-nya ya. Jam berapa kalian? Coba deh dari kalian maunya jam berapa nih? Biar kita bisa. Kalian lagi banyak tugas buat Agak malaman aja, Kak. Malaman ya besok. Jam berapa nih? Iya. Maunya. Jam 10 mungkin. Jam 10. 239 gimana, Kak? Jam berapa? 2359. Oke. Gimana Kak Dani? Boleh nggak nih 2359 besok? Kalian banyak tugas nggak sih kalau dari sekolah tuh buat besok? Tugas gak ada sih. Tapi cuma tugas. nyicil tugas yang belum dikerjain ada. Oh. Amanda tadi mau ngomong, kenapa Amanda? Kalau kelas IPS 3 lagi lumayan ada beberapa tugas video gitu sih Kak. Tapi kayaknya insya Allah bisa. 2359 bisa nih Amanda. Bisa Kak. Iya. Oke lah. Oke kalau gitu. Kumpulinnya di Google Drive. Nanti akan dikasih linknya. Di Google Drive bisa, kalau mau di WhatsApp pun juga bisa di grup kita. Betul. Ya, segampang kalian aja. Atau apa mending di WhatsApp aja? Iya, menurut kalian di Google Drive atau di WhatsApp enaknya?
Ngikut sih Kak, ngikut aja. Udah, ya nanti kami Nggak boleh, kasih. nggak boleh yang ikut, nggak boleh ngikut, harus ada pilihannya. Nggak boleh bebas, nggak boleh ngikut, nggak boleh. Harus ada pilihannya. Kok Apa? maksa kalian nih? WhatsApp apa Google Drive? Google Drive. Google Drive. Kalau mending Google Drive sih Kak. Tapi Oke. kalau Google Drive ya. Oke, yang lain gitu. setuju sih. Mantap. Google Oke Drive deh ya. kalau gitu Google Drive. Kalian udah screenshot lah ya. Ini ya, atau nanti juga nonton di YouTube bisa. Untuk tugasnya udah kira-kira itu aja untuk hari ini. Kalian bisa buat di Canva, BTW Canva, atau boleh ditulis tangan juga ya Kak, digambar terus. Iya, tambah kalau foto. yang jago gambar bisa gambar langsung. Kalian boleh pakai tulisan terus pakai foto gitu ditempel di karton atau di kertas yang besar itu boleh nggak apa-apa. Pakai graffiti gitu buatnya. Wah, Waduh, boleh. graffiti. Boleh. Boleh. Sekreatif mungkin lah ya. Sekreatif mungkin kalian. Yang penting ada foto, ada nama, ada pekerjaan, ada sama yang di sini yang harus ditulis di sini ya. Kira-kira gitu aja. Ya udah kayaknya Udah? kalian udah pada lapar nih dan mau sholat juga tuh kayaknya. Mulai bosan ya. Mungkin terakhir kita foto dulu. Oke. Nyalain kamera, guys. Kamera aku mati guys, maaf ya guys ya. Yang fotoin siapa? Kak Titan. Bisa Kak Titan? Ya. Udah semua. Bisa mungkin mau nyalain kamera atau nggak bisa? Agiska mau nyalain kamera? Tadi yang error Agiska ya? Terus apa? Tadi dia errornya mic-nya. Oh, mic-nya ya? Ya udah kalau nggak bisa. Nggak apa-apa. Oke. Oke ya. 1, 2, 3. Okidoki, makasih banyak ya kalian semua. Thank you ya semuanya. Sama-sama Kak. Sudoku. Dadah, kalian boleh Semangat. Oke, Semangat. terima kasih Kak. Izin les ya. Ada pertanyaan bisa tanya lewat WA langsung boleh. Iya, betul sekali. Selamat makan.